Material tiang di luar tidak jelas tertera. Baik Tuan Chen. Mari kita langsung ke intinya. Kalau saja Anda bisa mengeluarkan desain sebaik ini lebih awal. Kita tidak perlu membuang banyak waktu. Tapi pukulan itu tetap harus terjadikan. Tentu saja. Aku dan Boer hanya teman. Benar dia bilang dia suka aku. Tapi aku juga bilang aku tidak suka dia. Masalah ini bukan salahku kan. Jangan terlalu menganggap diri hebat dulu. Ada pepatah Tiongkok bilang di mata kekasih ada 11 si. Aku tidak tahu apa yang dia lihat baik dari dirimu. Jujur saja, meskipun kali ini aku setuju dengan desainmu. Tapi bukan berarti aku setuju dengan karaktermu mengerti. Anda tidak perlu khawatir. Aku dan Boer sekarang hanya hubungan kerja. Kami sudah menjelaskan dengan jelas. Itu yang terbaik. Baik, kami akan serius mempelajarinya. Jika ada kabar baru aku akan langsung memberitahu. Selamat tinggal. Tuan Chen, ada satu hal yang ingin kusampaikan. Sebagai seorang pria, jika ada masalah di kemudian hari, aku harap kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Aku sangat ingin mengembalikannya, kamu tahu. Benar-benar bagus, lihatlah. Sebagai pengambil keputusan harus selalu memikirkan kepentingan perusahaan. Mengerti? Bagus, benar-benar bagus. Si tua sudah bilang. Boer, kamu juga tidak boleh melawan. Benar-benar menyusahkanmu. Pergi. Bagus, akhirnya aku bisa pulang. Apa yang membuatmu senang? Tidak ada. Hari ini aku lewat apotek dan membelikanmu ini. Khawatir kamu tidak nyaman berjalan, coba saja. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Kakiku sudah hampir sembuh, tidak perlu ini. Baiklah. Mungkin aku coba. Hati-hati. Kamu bilang tidak perlu ini. Lumayan, berjalan jadi lebih mudah. Masih oke. Lumayan, terima kasih. Kok hari ini kamu begitu sopan? Jangan-jangan siang tadi kamu kabur buat berbuat yang gak baik. Takut aku marahin kamu. Ngawur aja, aku kan bukan Bo. Aku takut sama kamu. Siang tadi kamu kemana? Aku kemana-mana aja, cuma jalan-jalan. Lihat ya, kaki ini udah gak bengkak lagi. Memperlancar peredaran darah. Pengetahuan medis dasar aja kamu gak ngerti. Ngarang. Kiningsu, apa kamu nggak mau lagi di keluarga Jiang? Aku kenapa? Kamu malah balik nanya. Lu Sheng mau pinjam villa kita buat syuting iklan, kamu yang setuju. Kamu punya hak APA. Itu tempat aku dan ayah dulu tinggal. Itu mahar aku, kamu pikir kamu punya hak buat setuju? Aku yang setuju. Kenapa? Kakak, meskipun kamu selalu membelanya, kamu harus ada batasnya. Itu mahar aku, bagaimanapun juga kamu harus bilang sama aku. Aku sama sekali nggak setuju. Kakak kamu pinjam villa Bo buat syuting iklan. Kok kamu nggak bilang sama aku? Keluarga Jiang udah tahu. Awalnya aku mau sembunyikan dari keluarga Jiang, cuma bilang sama kamu. Karena sekarang kamu juga udah tahu. Aku cuma bisa minta tolong sama kamu. Kakak, ini waktunya kayak gini kamu masih mikirin syuting iklan. Lagian syuting iklan aku bisa bantu apa? Kalau gini aku jujur aja ya. Aku udah nggak punya uang buat bayar biaya pengobatan.
Aku juga nggak mau minta sama keluarga Jiang. Sekarang kaki aku juga cedera nggak bisa syuting iklan. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Kalau nggak biaya pengobatan anak nggak ada yang bayar. Bukan nggak punya uang kamu bisa bilang sama Jiang Chun. Jiang Chun kan ayah anaknya, harusnya dia yang bayar biaya pengobatan. Aku udah bilang aku belum kepikiran kapan mau pulang. Kamu nggak bisa dengerin aku sekali ini aja. Tapi Bo nggak mau pinjamkan villa buat kamu syuting iklan. Ya kamu coba bujuk dia. Kalau nggak bisa ya cari Jiang Chun. Kamu kan bilang Jiang Chun udah beda sama dulu. Mama kenapa? Kayaknya kakak benar-benar panik tapi aku. Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Apa Huan Jiawen tidak berniat membayar uang ini? Mama kamu masih berharap pada Huan Jiawen. Sangat tidak baik, aku akan mencarinya. Mama jangan pergi. Aku akan memberitahumu. Huan Jiawen tidak bisa diandalkan lagi. Sekarang hanya kita yang bisa mengandalkan diri sendiri. Kita bisa mengandalkan apa? Sekarang keluarga Jiang tidak bisa kembali, kamu bilang kamu. Bagaimana kamu bisa membuat dirimu seperti ini? Aku sudah meminta Huan Jiawen untuk menjadwalkan waktu syuting iklan Lu Shengsheng. Setelah aku selesai syuting iklan ini, aku bisa menerima pembayaran akhir. Bagaimanapun juga bisa bertahan sebentar. Kakimu terluka seperti ini, dengan apa kamu syuting iklan? Apa kamu meminta Huo Zhi untuk menggantikanmu lagi? Hanya dia yang bisa membantuku. Ini namanya apa? Mama kamu tenang saja. Aku akan membawa anak kembali ke keluarga Jiang. Huo Zhi ini hanya penggantiku saja. Yingsu, kamu benar-benar membuat masalah. Maaf, nomor yang Anda tuju. MAJie. Datang ada apa tuan? Nyonya sudah keluar. Sejak pagi sudah keluar. Kapan kembali? Tidak bilang. Tanya saja sudah cukup. Dulu Yingsu keluar seharian. Kamu juga tidak pernah bertanya. Benarkah? Sekarang sudah berbeda. Kakinya terluka, bagaimana kalau dia jatuh di luar? Sudah kembali. Yingsu, kamu sudah kembali. Kamu pergi kemana, kenapa tidak mengangkat telepon? Mungkin tidak dengar. Aku keluar untuk membicarakan sesuatu. Tentang iklan. Mungkin kamu harus menolak mereka. Kenapa? Villa itu adalah hadiah dari ayah untuk Boer. Kemarin aku berbicara lama dengan Boer. Tapi dia tidak setuju. Dan aku juga berpikir ayah tidak suka kamu menjadi model. Kebetulan kakimu terluka, lebih baik berhenti saja. Uang kompensasi aku yang bertanggung jawab. Tidak, iklan ini harus aku yang bikin. Kenapa? Karena aku sudah janji sama orang. Aku nggak bisa ingkar janji. Kamu mungkin terlalu rumit mikirinnya. Terlalu serius. Kurang lebih kalau uang ganti ruginya cukup. Mereka seharusnya nggak masalah. Maksudmu aku jangan mikir terlalu penting ya? Semua hal keluarga Jiang bisa diselesaikan dengan uang ya. Dulu kamu juga bersikap begitu sama aku kan? Makanya hubungan kita nggak baik. Aku nggak bermaksud begitu. Gimana kamu tahu hubungan kita nggak baik? Aku bisa tanya orang lain. Pokoknya meskipun Kiningsu menikah ke keluarga Jiang, tapi dia tetap punya kebebasan pribadi kan? Aku mau bikin iklan ini, kamu nggak bisa halangi. Baiklah, urusan Bur kamu selesaikan sendiri. Kamu kira aku mau bikin iklan apa? Foto aja aku nggak nyaman. Semua ini kan demi istrimu dan anakmu. Kamu malah nggak bantu aku. Baiklah, aku sendiri yang cari Jiang Bur. Ada apa sih? Beneran aku harus cari Jiang Bur ya, susah banget. Pergi ya pergi, siapa takut? Siapa? Aku Yingsu.
Kamu nggak capek ya nggak buka pintu artinya aku nggak mau ketemu. Terus aja ngetok. Bur, aku sediin teh buah Twinings buat kamu. Nggak ada udang di balik batu. Kalau gitu aku langsung aja ya. Nggak bilang-bilang kamu udah pinjemin villa buat syuting iklan. Salah aku minta maaf. Terus, Bisa nggak kamu pinjemin villanya buat aku? Soalnya di Lu Sheng udah deal. Sekarang nggak ada tempat lain buat syuting. Kiningsu. Setiap kali kamu merendahkan diri pasti ada maunya. Tapi aku nggak kayak kakakku. Bukan cuma omongan manis aja bisa lolos. Soal villa apapun yang kamu bilang aku nggak bakal pinjemin. Kamu nggak ada tempat syuting urusanku apa. Kurasa kamu lebih baik menyerah saja. Bur nggak bakal setuju. Aku nggak mau kamu urusin. Tolong bantu saya urus sesuatu. Malam ini harus selesai. Kamu mau apa? Bur mungkin sulit untuk berkompromi kalau tidak saya bantu cari lokasi syuting lain. Bukannya kamu bilang tidak ingin saya syuting iklan? Saya sudah pikirkan meskipun kamu adalah Nyonya Jiang, kamu punya hak untuk memilih apa yang kamu suka. Kalau syuting iklan bisa membuatmu senang, saya tidak akan menolakmu lagi. Kalau begitu saya akan bicara dulu dengan Bur. Kalau benar-benar tidak bisa. Kalau benar-benar tidak bisa kamu bisa datang ke saya. Suami kamu ini masih ada gunanya. Istirahatlah lebih awal. Kak, saya masih tidak bisa. Kamu lihat saya bahkan tidak bisa mengambil foto. Mana bisa syuting iklan? Kamu lebih baik kembali saja. Saya kasih tahu kru syuting kali ini. Sudah sangat mengenal saya. Kalau tidak berhati-hati bisa ketahuan. Kamu adik saya kita hampir sama. Cuma perlu pose beberapa gaya. Bagaimana bisa kita hampir sama? Lucien Jewelry menginginkan menunjukkan hubungan antara seksualitas wanita dan kemewahan perhiasan. Jadi kamu harus seksi dan menggoda. Harus menunjukkan pesona, harus menonjolkan bentuk tubuhmu. Harus percaya diri, percaya bahwa kamu adalah wanita tercantik di dunia ini. Kamu masuk buat apa? Ini bukan salah saya, kamu sendiri tidak menutup pintu. Saya belum siap kamu keluar-keluar. Ini model terbaru dari Perancis tahun ini bukan? Saya belum selesai merias. Sudah tidak bercanda lagi. Cepat bersihkan riasan ini dan ulangi lagi. Lalu ganti dengan pakaian yang pantas. Saya akan ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Cepat, saya tunggu di bawah. Keluar. Mr. Jiang, tempat Anda di sini. Ayo, Silakan 2 orang di sini. di sini. Silakan. Orang lain melihatmu. Itu kamu bawa saya ke sini buat apa? Biar kau mencoba merasakannya, bukankah kau akan segera syuting iklan? Aku takut kau tidak terbiasa, jangan lihat aku yang tidak punya keahlian lain. Dalam beberapa langkah bisa dapat 2 tiket, tidak ada masalah. Bagaimana kau tahu aku tidak percaya diri? Ketidakpercayaan dirimu sudah tertulis di wajahmu, siapapun bisa melihatnya. Dengarkan aku sebentar, lihat reaksi orang-orang di atas sana. Pelajari rasa percaya diri seperti model. Baiklah. Gaya seperti itu, perasaan seperti itu. Mengerti. Datang.
Suara ini sangat berisik sekali. Aku merasa jantungku hampir copot. Lagi pula lihat sepatu hak tinggi itu sangat tinggi. Semua orang memandangmu dengan cepat. Sangat gugup kalau aku yang ada di posisi itu. Dengarkan baik-baik, kepercayaan diri bukan berasal dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Itu adalah perasaan yang melekat pada dirimu sejak lahir. Kau punya itu, percayalah padaku. Apakah aku punya? Punya percaya diri. Lihatlah, kau sudah tahu. Debut sudah dimulai. Beginilah adanya. Setelah keputusan resmi dari Dewan Direksi, kami berniat untuk mempekerjakan Institut Desain Arsitektur kalian untuk desain hotel baru kami. Lihat kontraknya, jika ada masalah langsung katakan. Apakah kau benar-benar membacanya baris demi baris? Apakah kau serius membaca? Aku membaca setiap huruf satu persatu. Lebih baik tidak bolak-balik merevisi, karena takut memberi masalah. Kemampuan berbicaramu sekarang hampir melebihi aku. Bukankah kau yang mulai menyusahkan duluan? Baiklah Kiningsu. Aku tidak meminjamkan villa dan kau malah mengajak kakakku menonton pertunjukan. Ada beberapa keahlian. Apa lagi masalah kakak iparmu ini? Kalau ingat hal ini aku kesal. Dia pikir hubungannya baik-baik saja dengan kakakku akhir-akhir ini. Jadi dia bisa seenaknya di keluarga Jiang. Tanpa persetujuanku sama sekali. Villa pemberian ayahku padaku dipinjamkan untuk syuting iklan. Untung aku mengetahuinya tepat waktu dan langsung menolaknya. Bagus kalau tidak jadi syuting. Aku tidak suka dia menjadi pusat perhatian. Syuting iklan kakak iparmu seorang model. Model kecil yang bahkan tidak layak disebut. Setelah menikah ke keluarga Jiang, dia mulai bangkit. Kalau bukan karena statusnya sebagai nyonya Jiang, mungkin Lu Shengsheng bisa meminta dia menjadi endorser. Ngomong-ngomong, aku penasaran. Katanya cocoknya itu harus sepadan. Gimana caranya kakak iparmu bisa masuk ke keluarga Jiang? Aku harus ceritakan ini dengan baik-baik padamu. 3 tahun lalu kakakku mengalami kecelakaan. Kamu nggak tahu betapa beruntungnya Qin Yingsu. Dia kebetulan menyelamatkan kakakku. Setelah sembuh, kakakku langsung berniat mencari dia. Setelah ketemu, dia malah mau menikahinya. Yang paling anehnya, ayahku juga setuju kakakku menikahi Qin Yingsu. Kamu bilang zaman sekarang kok masih ada kejadian kayak gini? Aku waktu itu hampir mati kesal, nggak bisa nahan. 3 tahun lalu kecelakaan. Kenapa? Nggak apa-apa, aku juga baru dengar. Kayak baca novel aja. Kakakmu, di mana kecelakaannya, parah nggak? Kayaknya di pintu keluar terowongan deh. Pas kakakku baru pulang dari luar negeri. Waktu itu lumayan parah. Banyak mobil yang tabrakan beruntun. Ayo biar aku saja. Nona, punggungmu berdarah, kamu nggak apa-apa. Nona. Kalau memang kecelakaan itu, berarti kamu ini Huo Xia. Mikir apa sih? Nggak apa-apa. Kalau gitu aku bisa ngerti kakakmu. Ngerti apa? Kamu selalu bilang kakakmu melindungi kakak iparmu. Kakak iparmu kan pernah menyelamatkannya. Buat seorang pria, kalau nggak bisa merawat wanita yang pernah menyelamatkan nyawanya, pasti hatinya nggak tenang. Kalau gitu kakakmu itu orang baik. Sekarang kamu malah membela kakakku.
Kamu lupa kakakku pernah mukul kamu. Aku cuma ngomong berdasarkan fakta. Lagian kakakku mukul, aku juga demi kamu aku ngerti. Chen Linsheng, aku nggak tahu kamu ini orang yang begitu pengertian. Ya kamu ngerti-ngertiin aku juga dong. Gimana ya aku kok begitu suka sama kamu. Kok kamu malah balik lagi ngomongin itu? Bo, aku rasa kali ini, kamu lebih baik mundur sedikit. Mundur apa maksudnya? Kakakmu bersedia menyerahkan desain hotel Shanghai padaku. Sebagian besar karena pertimbanganmu. Mengapa kamu tidak bisa mempertimbangkan kakakmu dan meminjamkan villa itu pada kakak iparmu? Ini juga bisa meredakan hubungan kalian. Kenapa aku mendengarnya? Sepertinya kamu sedang menjilat kakakku. Kalau kamu bilang begitu ya sudah toh kakakmu klienku. Kenapa kamu ingin menyenangkannya dengan mengorbankanku? Apa hubungan kita? Aku cuma bilang begitu kalau kamu tidak mau ya sudah. Kenapa sekarang kamu tidak bisa bercanda? Sudah-sudahlah aku traktir kamu makan. Serius? Kalau aku meminjamkan villa itu pada Kiningsu, ini pasti makan besar kamu rela keluarkan uang. Ya selama cukup untuk makanmu pesan saja semaumu. Katanya tidak bisa bercanda. Bagaimana rasanya sudah terbiasa? Setelah menontonnya, aku merasa lebih rendah diri. Tapi ini pertama kalinya aku menonton pertunjukan seperti ini. Kamu hanya lupa dulu kamu sering datang kalau tidak pertunjukan penting ini. Aku tidak bisa hanya menelepon dan langsung bisa dudukan. Aku juga tidak ingat kamu bilang apa ya sudah. Nyonya Jiang, Nyonya Song, dua kalian dunia berdua benar-benar membuat iri. Apa dunia berdua? Mobilmu mana? jarang bertemu Nyonya Song makan bersama yuk. Aku tidak berani mengganggu dunia berdua kalian. Tapi aku harus mengingatkanmu. Hamil tidak cocok datang ke tempat seperti ini. Udara di dalam buruk, suara bising tidak baik untuk janin. Janin apa janin? Nyonya Song bercanda. Sebelumnya aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Nyonya Song salah paham. Lihatlah aku terlalu cepat bicara. Mungkin dia tidak ingin mengumumkannya, kakak ipar kamu malah mengatakannya. Lihat dia jadi malu. Nanti kalau ada kabar baik aku akan memberitahumu pertama kali. Mobil sudah datang, ayo pergi. Barusan kata Nyonya Song jangan kamu pikirkan. Aku tidak punya rencana punya anak. Pergi ke rumah sakit cuma untuk pemeriksaan kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan punya anak. Aku sedang membantumu keluar dari situasi sulit, lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Lagi pula kita suami istri, wajar jika ingin punya anak. Kenapa kamu marah? Apakah kamu benar-benar punya rencana punya anak? Saya memang tidak pernah memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang kupikir anak-anak tidak terlalu menakutkan juga. Kalau kamu berencana punya anak, aku tidak keberatan. Baik menikah dulu baru pacaran. Atau punya anak dulu baru pacaran, aku bisa menghormati pilihanmu. Apa? Apakah kamu ingin punya anak? Saya bertanya dengan sangat serius. Apa kamu ingin punya anak? Oke. Anggap saja aku salah bertanya. Bisakah aku bertanya sekali lagi? Kalau sekarang kamu punya anak, apakah kamu akan menerimanya? Jangan-jangan kamu punya anak dari orang lain? Apa yang kamu bicarakan? Lihat kemana-mana? Aku cuma bercanda sama kamu, masih saja kamu tersipu malu. Apaan sih? Mau punya anak begitu saja? Asalkan anaknya lahir sehat dan lucu. Banyak syaratnya juga ya. Punya anak itu nggak bisa dipastikan loh. Harus sehat dan harus lucu. Kalau dia lahir ada masalah sedikit, apakah kamu akan meninggalkannya? Kalau begitu diobati saja. Kalau nggak bisa diobati di dalam negeri, ya di luar negeri. Kamu sendiri yang bilang kalau ada masalah. Anaknya belum lahir, kamu sudah mikirin urusan makhluk luar angkasa. Bo. Wah, ini benar-benar kabar bagus. Aku akan menyampaikan pesan ini padanya. Bo, terima kasih ya. Apaan lagi?
Bo bilang dia bersedia meminjamkan villa untuk syuting iklan. Loh kenapa? Ini aku benar-benar nggak tahu. Tapi kalian para wanita memang aneh. Waktu dia nggak mau meminjamkan kamu jadi panik. Dia sudah meminjamkan tapi kamu tanya kenapa dasar. Apa dia tidak memberi syarat apa-apa? Kamu benar-benar bikin aku bingung atau mungkin aku tanya dia dulu. Jangan. Lalu tolong sampaikan terima kasihku padanya. Ingat mulai sore hari sebelum syuting iklan. Kamu tidak boleh makan apa-apa, harus tahan ya. Siapa ini tengah malam begini? Kamu bikin aku kaget. Aku pikir ada pencuri masuk rumah tengah malam ini. Bukankah besok kamu akan syuting iklan? Makan banyak-banyak gini nggak takut muka bengkak? Aku benar-benar lapar sekali, maaf ya. Udahlah, jangan pura-pura tidak bersalah di depan saya. Bo, Kak, jangan-jangan kamu mau suruh saya bersikap baik ke istrimu lagi. saya beli es krim kesukaanmu. Serius, udah lama kamu nggak baik ke saya. Makan dikit aja malam-malam, makan yang dingin gak baik buat perut. Terima kasih. Kak, selamat malam. Makan terus tidur. Makan es krim dulu. Bo sebenarnya nggak ada apa-apa. Lama-lama dia bakal tahu kalau kamu baik ke dia. Istirahat yang cukup. Kok kamu nelpon saya berkali-kali? Bo. Saya ada sesuatu mau minta tolong. Apa? Ada tante saya mau beli villa di daerah kamu. Tapi belum nemu yang dijual. Jadi dia mau lihat tipe rumah di villa kamu. Apakah nggak masalah? Nggak masalah sama sekali, apa sih yang nggak nyaman? Dia mau datang kapan aja boleh. Besok gimana? Tante saya agak buru-buru. Dia mau lihat villa kamu. Kalau nggak bisa dia cari tempat lain. Kayaknya besok Kiningsu mau syuting iklan. Tapi nggak apa-apa, besok saya antar kalian. Lagian villa punya saya lihat dia berani bilang nggak. Terima kasih, Bo. Sama-sama. Tapi Chen Linsheng, menurut saya, kalimat kamu tadi beneran benar. Setelah saya pinjamkan villa ke Kiningsu, kakak saya jadi sangat baik ke saya. Bahkan beliin es krim kesukaan saya. Es krim ini rasanya kayak waktu saya kecil. Sekarang udah susah dicari, pasti dia cari lama banget. Baguslah kalau begitu. Saya juga harap kamu dan kakak kamu bisa rukun. Kalian kan keluarga. Oke deh, terima kasih ya. Sampai jumpa besok. Kamu ini Kiningsu atau Huo Sisi?
Besok saya harus cari tahu jawabannya. Gimana kamu datang? Saya penasaran banget gimana penampilanmu waktu syuting iklan. Udah deh, jangan ikut saya kan kamu masih banyak urusan. Kebetulan. Hari ini aku kebetulan mau ke apartemen baru di depan villa tua itu untuk survei sekalian aja. Beneran? Oke deh, kalau gitu kamu yang nyetir aja. Kamu tahu sendiri kemampuan nyetirku. Kalau di jalan pasti bakal dimarahin orang. Tunggu dulu. Nyetir aku kayaknya nggak bisa. Gimana kalau aku telepon sekretaris Fang biar dia yang datang? Jangan bercanda deh sama aku. Jangan-jangan kamu nggak bisa nyetir ya? Siapa yang nggak bisa nyetir turun kamu yang nyetir. Sudahlah, biar aku aja yang nyetir. Nggak bisa nyetir bilang aja, nggak usah malu. Kalau gitu pelan-pelan ya. Ayo berangkat. Tante Wang di sini. Bos sudah nunggu lama ya? Nggak, aku juga baru sampai. Ini Ted Wang. Halo Tante Wang, halo. Lin Sheng, aku rencana mau beli rumah buat Xiao ya. Tapi mana mungkin aku bisa beli rumah di sini. Nggak apa-apa, cuma lihat-lihat aja, nggak usah bayar. Nggak apa-apa Tante Wang, kebetulan ada satu villa yang kosong. Aku ajak kalian lihat, oke ayo. Pelan-pelan nggak usah buru-buru. Biarkan dia, biarkan dia, biarkan dia. Merah, merah, merah. Nyaris aja nerobos lampu merah bikin deg-degan. Kamu amnesia ya sampai nggak bisa nyetir. Gimana kalau kamu naik taksi aja? Aku nyetir pelan-pelan sendiri. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Aku lebih tenang kalau lihat kamu. Kamu nyetir pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Paling-paling kita telat nggak ada apa-apanya. Kamu lihat aku buat apa, kamu juga nggak bisa nyetir. Siapa bilang aku nggak bisa nyetir? Kalau kamu bisa nyetir, kamu yang nyetir. Aku cuma nggak mau nyetir. Sudahlah, kamu memang nggak bisa nyetir. Ayo turun. Oke. Kamu bisa nyetir nggak sih? Kamu ganti jalur nggak nyalain sein, otak kamu ada masalah ya? Aku kira kamu cuma nggak bisa nyetir. Ternyata nyetirnya seenak jidat. Aku kasih tahu ya aku bisa nyetir cuma nggak suka nyetir, ngerti? Hati-hati dong, kenapa sih ini? Menurutmu orang ini gila ya? Belum sampai persimpangan dia belok tanpa nyalain lampu sein. Lalu lintas di Cina kacau karena orang-orang kayak gini. Untung ketemu mobilku, kalau ketemu ambulans gimana? Mobil gak bisa lewat, pasien gak bisa ditolong. Jiang Chun, lu emang punya road rage ya? Sepanjang jalan ngomel mulu. Lu pasti punya road rage atau gangguan jiwa. Kalau nyetir kayak gini kapan sampai? Sampai sana orang-orang udah pada bubar. Ayo pergi.
Jangan ikutin aku, lu urus aja urusan lu. Orang udah ngejar-ngejar aku berkali-kali, aku pergi dulu. Cepat. Sekretaris Fang cepat ke sini jemput aku. Manajer udah jam 3. Oke, aku datang. Orangnya udah datang cepetan. Duh, akhirnya datang juga. Jam berapa ini? Kita semua udah nungguin kamu 2 jam. Lu gak tepat waktu banget. Maaf, aku juga gak nyangka. Aku baru muter-muter nyari gak ketemu. Sudah, cepat ganti baju. Baju sponsor harus kita kembalikan sebelum jam 5 buruan. Yang ini bisa ganti yang lain gak? Ambil yang lain. Bajuku kan gak sevulgar ini. Gak ada yang gak vulgar. Ya udah, aku pakai ini aja. Ya? Nyonya Jiang, baju ini kan udah kamu setujuin dari dulu. Dan waktu syuting kemarin juga pakai ini. Kenapa tiba-tiba sekarang gak bisa? Kita gak bisa nyiapin baju lain dalam waktu singkat. Kamu lihat kan kita semua udah nunggu lama. Apakah kamu? Ya udah. Ini buat kamu. Terima kasih. Gimana nih? Kakakku gak punya bekas luka ini. Aku kalau keluar pasti ketahuan. Duh, akhirnya keluar juga. Penampilanmu kayak apa sih? Shawl dari mana? Aku agak kedinginan hari ini. Jadi aku ambil shawl dari lemari. Tapi penampilanmu bakal ngejauhin perhatian dari perhiasan kita. Hari ini fokus kita di perhiasan. Beginilah. Dia bilang dia kedinginan. Kalau dia tidak enak badan. Kayaknya syuting hari ini bakal berantakan. Ya sudah. Kalau begitu ganti yang polos aja, aku cuma bisa mengalah sampai sini. Terima kasih. Gimana menurutmu, bisa gak aku jadi manajermu? Kurasa kamu lebih cocok jadi direktur. Jangan difoto. Kenapa terima kasih? Ayo masuk ganti selendang. Ayo Yingsu, senyum dong. Berputar, lihat ke atas. Ayo bajunya sedikit. Sedikit angkat bahu. Maaf. Yingsu, kenapa kamu hari ini gak fokus? Dulu kamu selalu santai. Memotret itu hal yang sangat mudah buatmu. Mending istirahat dulu, atur mood baru lanjut. Ayo. Maaf. Segera kembali, maaf semuanya. Efek apa sih? Kamu juga deh, bawa kamu nonton pertunjukan. Gaya sok-sokan yang kamu pelajari di lokasi kemana? Aku emang gak cocok di bidang ini. Setiap lihat lensa perutku langsung mules pengen ke toilet. Who was he? Cepat. Dipanggil ya. Bukan, aku gak kenal. Perutku mules, ayo bawa aku ke toilet. Ke toilet. Tante Wang. Kalian di sini. Baru sebentar gak lihat langsung hilang, kenapa? Baru lihat orang yang kenal sebentar langsung hilang. Siapa tante? Terima kasih, ini buatmu. Dia pasti Xiaoban kan? Aku juga merasa mirip. Siapa Xiaozhi? Gak ada siapa-siapa, teman aja. Bo, ayo bawa kita jalan-jalan lagi. Oke, sini oke.
Gimana ini? Kok bisa kepala sekolah Wang datang? Pasti Chen Linsheng itu pasti dia curiga sama aku. Gak boleh kalau Chen Linsheng lihat aku kayak gini. Dia pasti tahu aku adalah Huo Xi. Gimana nih? Yingsu, kamu gimana? Aku gak apa-apa, cuma agak gugup aja. Kamu bisa bantu aku beli kopi nggak? Gak masalah, aku langsung pergi. Kamu di dalam aja, tenangin diri, jangan buru-buru. Sekarang kita mau syuting iklan, yuk kita lihat. Gak ganggu mereka kan? Masa sih kalau mereka nggak senang aku bakal usir mereka semua. Jangan lupa ini rumahku. Ayo semua departemen siap. Ayo ini kan Huo Zhi Huo. Wang, tante tunggu dulu. Sekarang belum bisa dipastikan. Oke, siap. Meskipun mirip. Tapi aku rasa ini bukan Huo Zhi. Aku belum pernah lihat dia kayak gini. Ini sebenarnya apa sih? Mungkin ia orang pasti berubah. Orang ini bukan Huo Zhi. Huo Zhi punya bekas luka besar di punggung. Xiaoya dulu pernah konsultasi ke klinik kecantikan buat Huo Zhi. Dokter bilang nggak bisa diatasi. Orang ini bukan Huo Zhi. Boer. Kak, kamu kok datang? Itu yang harusnya aku tanya. Rumahku sendiri, aku jaga sedikit nggak boleh. Jiang, bos, ini bukan urusan Boer. Aku Wang, tante mau beli rumah di sini. Jadi aku ajak dia lihat-lihat. Oh gitu, lihat. Teman beli rumah harus cari beberapa perumahan buat referensikan. Begini, tante kasih nomor kontak aku. Aku juga kasih nomor tante. Nanti aku suruh sekretaris cari info perumahan, kirim ke tante. Kalau tante suka, aku kasih diskon. Wah, terima kasih banyak. Kakakku adalah direktur utama Jiang Group. Diskon buat dia gampang. Gak sopan. Ini kartu nama aku, terima kasih. Kak, gimana, aku ada masalah nih. Kamu harus bantu aku. Sudah ya, hari ini sampai sini aja. Oke. Kamu kepala sekolah TK. Iya, Tante Wang sudah larut, kita harus pergi. oke. Kalian jalan-jalan dulu. Dah baik kakak. Siapa? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku kasih tahu, aku sudah menduga ini ulah Chen Linsheng. Waktu aku foto, aku lihat dia sama direktur Wang. Sibuk berbisik-bisik. Untung aku pintar, sengaja kasih lihat punggung. Akhirnya berhasil aku tipu. Serem banget, untung kamu datang tepat waktu. Aku udah duga kamu pasti ada masalah, makanya dari tadi muter-muter sini. Nggak nyangka beneran ada masalah. Jadi mereka nggak curiga apa-apa kan? Kayaknya nggak, waktu foto aku sengaja bertingkah kaku. Abis foto langsung masuk. Nggak kasih kesempatan siapa-siapa deketin aku. Untungnya kali ini berhasil. Alhamdulillah, maaf ya Kak. Aku hampir bikin masalah lagi buat kamu. Jangan bilang gitu, makasih ya Kak. Semua buat aku sama anak. Tapi Chen Linsheng, kamu harus cari cara. Hal kayak gini nggak boleh terulang lagi, ngerti? Ngerti, tenang aja. Datang. Kamu kemana sih, nggak kasih tahu, bikin aku cari-cari. Baju itu nggak nyaman, aku ganti aja.
Nih kopi. Makasih. Dulu aku kira Kim Ying-su cuma nggak peduli sama kita. Sekarang malah suaminya sendiri nggak dianggap. Malah ngeluh baju terlalu terbuka nggak mau pakai. Dia dulu foto pakai baju yang lebih terbuka lagi. Ngapain sok suci? Kok dia bisa bilang gitu tentang Kim Ying-su? Aku harus jelasin sama dia. Jelasin apa? Aku mau bilang aku nggak telak tanpa alasan, apalagi sok-sokan. Dan baju itu ada alasannya. Sudahlah nggak usah sama orang kayak gitu. Tapi mereka nggak boleh sembarangan ngomong, Kak. Ngomongin aku. Mereka ganggu kamu ya? Kamu mau kemana? Pukul dia. Udah. Masalah ini bisa dianggap selesai gitu Udah aja. deh, udah, lupakan aja.